Assalamualaikum Pak. Pak Rektor minta maaf karena Oh ya, oke. Jadi tadi pada kan sisip data Selamat cuma siang, yang Pak. acara di komunitas. Makasih. Ya itu sudah. Barengan itu. Bapak izin sini Pak. Bapak di mana? Begini kan? Iya ketutup. Lagi. Satu lagi. Mulai bang. Ois. Gimana kemarin karate? Nggak ikut kan? Jadi bagaimana kemudian Mas Pram menginginkan persoalan yang ada di masyarakat hari ini jadi terselesaikan seperti itu. Mungkin Jakarta menyala. Udah ya Pak ya? Oke, makasih ya Mas Bapak. Bapak lihat deh. Salah satu panelis kan bilang kalau Mas Pram melibatkan profesor, melibatkan akademisi itu gimana? Jadi memang seyogyanya ketika kebijakan yang berpengaruh besar bagi publik melibatkan perguruan tinggi dan kelompok-kelompok komunitas. Jadi supaya kebijakan itu betul-betul ketika manfaatnya bagi masyarakat itu bisa dirasakan. Termasuk tadi yang saya katakan, kalau saya jadi gubernur yang saya lakukan untuk pertamanan ya. Sekarang ini hampir semua taman di Jakarta itu jam 6 tutup. Padahal di mana saja di dunia taman itu ramai di malam hari. Maka saya akan pasangin lampu, taman dibuka 24 jam dan kemudian juga di taman-taman itu diberikan kesempatan pedagang kaki lima buka tapi harus tertib. Dan harus betul-betul yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Kalau itu bisa dilakukan, akan ada pendapatan baru, tamannya juga lebih hidup. Ada 1.400 lebih taman di Jakarta yang kemudian bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Karena rata-rata taman sekarang di Jakarta itu kosong. Dan ketika orang pulang kantor, harusnya bisa santai di taman, nggak bisa karena udah tutup. Maka saya akan membuka tradisi baru. Yang berikutnya yang tadi juga saya sampaikan adalah badan usaha milik daerah Jakarta itu harus mulai dilakukan transparansi kebijakan, maka sebagian akan saya IPO kan supaya kontrol publiknya besar. Jangan kemudian seperti sekarang yang terlalu nyaman, terlalu enak, lebih bermanfaat bagi siapa kita nggak tahu, tetapi kalau kemudian pengalaman yang ada di dunia perbankan, dunia apapun dengan IPO terbuka, pengawasan publiknya lebih ketat, pasti akan lebih baik ya. Pak, tadi ngomongin soal JIS, ada buku ininya Pak, buku yang Jakarta menyala. Soal JIS apa yang akan dilanjutkan Mbak? Ya itu tadi tentang infrastrukturnya kita perbaiki, terutama MRT, LRT, KRL-nya juga yang sekarang ini hanya 30 menit sekali, maka KRL-nya dibuat 3-4 menit sekali. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin orang berkunjung ke JIS-nya juga makin Pak, tinggi. tadi sempat singgung soal JIS yang buat untuk Jackmania dan Persija Pak, maksudnya seperti apa ya? Ya, tuan rumah. Jadi Termasuk untuk jadi merchandise, kan tergantung Persija. Kalau saya akan menawarkan membuka diri untuk itu, dan untuk itu supaya Persija dan mau ya pemerintah daerah harus bekerja sama, berkolaborasi, berpartnership dengan Persija, karena Persija kalau hanya semata-mata mengandalkan tiket nggak cukup, harus ada sponsorship. Datangnya dari mana? Ya perusahaan-perusahaan daerah. Ya. Mas Pram, soal buku Jakarta Menyala itu boleh diceritain dikit Mas, tadi ketemunya sama mahasiswa juga itu gimana? Jadi buku ini betul-betul dari apa yang menjadi perjalanan ketika saya mulai berkampanye. Yang menjadi tulisan utamanya adalah apa visi misi program yang disampaikan. Tetapi juga apa yang kemudian saya dapatkan dari belanja masalah. Jadi itulah yang kemudian disusun buku ini oleh Mas Samsul Maret. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yuk.